di sini 10 tahun lama juga ya teman-teman. Warung 10 tahun itu memiliki mungkin banyak lah kayak mengalami kejanggalan-kejanggalan. Iya. Bapak pernah nggak Pak mengalami yang mungkin aneh gitu? Oh, jadi pas malam Kamis Wage, pas jam 1:30 malam, pas saya udah sendiri lagi nyuci Gelas lagan ya, dia gelas sama mangkok apa itu kejadian anehnya cuma suara kuntilanak. Terus apa lagi Pak? Apakah pernah Bapak kan warung di sini nih? Iya. Kalau warung kan identik banyak orang beli nih. Iya. Ada nggak sih bangsa mereka yang kayak pura-pura beli atau gimana itu se ekstrim itu gitu? Iya, kalau yang pura-pura beli nggak ada, cuma Nggak ada. ada suara-suara aja gitu. Suara apa Pak? Suara kayak orang nangis apa gitu. Oh. Anak naik motor diberhentiin di sini, ada perempuan minta ngebonceng. Oh. Iya. Ada. Jadi ini yang ngebonceng itu juga lewatnya nggak lewat jalan biasa gitu. Jadi tahu-tahu di belakang musola tuh yang ada di RT 19 kalau nggak salah. Jauh juga ya dari sini. Nah, pas dari situ itu si perempuan itu ngilang, udah langsung anaknya ketakutan lari minta tolong. Itu sebenarnya orang itu juga tamu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi malam ini kita tuh masih di area pemakaman dekat rumah Mbah Sangkin ya. Tapi di sini saya mau ngebahas berbeda nih. Karena ada warung, ternyata warung ini masih aktif. Nah, Bapak warung itu mempunyai banyak cerita mistis tentunya. Kalian penasaran? Saya pun juga penasaran nih. Karena dari tadi saya ajak ngobrol-ngobrol gitu. Bicaranya mistis terus cuy. Makanya kayaknya perlu kita bahas gitu ya. Maksudnya kita share ke teman-teman yang lainnya. Ayo kita sini. Ini Bapak ada di sini nih. Assalamualaikum, Pak. Pak, kenalin. Saya Denny. Udah kenal ya? Ini pasangin Pak di sini Pak. Saya pribadi Pak Casmo. Bapak Casmo. Bapak Casmo. Casmo. Iya. Bapak Casmo teman-teman. Jadi Bapak Casmo ini mendirikan warung ini udah lama nggak Pak? Ya kurang lebih 10 tahun. 10 tahun teman-teman. Jadi warung ini yang kalau siang itu kelihatannya tutup ya, ternyata malamnya itu buka. Nah, Bapak Casmo ini tentunya banyak memiliki cerita-cerita mistis dari yang mungkin bisa apa ya dipikir akal sehat sampai yang mungkin gimana ya, aneh gitu. Pak, kita boleh nggak sih cerita mengenai yang serem-serem? Boleh. Boleh ya? Boleh. Tapi di sini berisik, kita boleh nggak jalan-jalan ke makam sana? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ayo teman-teman kita ke sana. Awas, ada motor. Pak Casmo, Iya. saya gimana ya? Sebelumnya saya minta maaf nih mau tanya-tanya mengenai di sini kan mungkin kampung halaman Pak Casmo ya, dari kecil di sini ya? Dari kecil di sini. Oh iya. Nah, Pak, sebelum katanya ini dulunya bukan jalan ya? Bukan, jadi jalan terobosan dulunya. Dulunya Jadi, cuma iya. terobosan. Iya. Ini jalan ini tadinya di kebun, bukannya jalan ini. Oh. Tadinya cuma jalan setapak. Juga kalau jalan setapaknya yang arah ke sini nih. Oke. Iya, kalau ini kebun. Kebun berarti. Iya. Nah, kalau makam ini sendiri udah lama di sini? Udah lama di sini. Oke. Pas saat berdirinya desa ini udah ada ini kuburan. Pak, kalau saya boleh tahu, Bapak di sini 10 tahun. Iya. Saya pengen cerita mistisnya aja nih, Pak. Iya. Bapak kan di sini 10 tahun lama juga ya, teman-teman. Warung 10 tahun itu memiliki mungkin banyak lah kayak mengalami kejanggalan-kejanggalan. Iya. Bapak pernah nggak Pak mengalami yang mungkin aneh gitu? Oh, jadi pas malam Kamis Wage, pas jam 1:30 malam, pas saya udah sendiri lagi nyuci Gelas lagan ya, dia gelas sama mangkok apa itu kejadian anehnya cuma suara kuntilanak. Hah? Suara kuntilanak. Suara kuntilanak? Iya. Di ketawa mana, Pak? gitu. Di sini. Di sini? Iya, di pohon-pohon sini. Dekat sini, di pojokan situ. Itu Bapak dengar suara ketawa wanita berarti? Wanita. Kenapa Bapak bisa bilang itu kuntilanak? Apakah pernah melihat? Jadi gini, bukan saya melihat, tapi emang suara itu emang suara kuntilanak.
Justru yang jauh yang di musola sono justru kelihatan kedengeran sekali Oh. suara ketawa. Oh bener sih, kalau katanya gini sih ya, kalau bangsa mereka itu suaranya dekat dengan kita, artinya posisi si itunya ada jauh gitu. Tapi kalau suaranya kecil, itu berarti deket katanya. Nah terus apa lagi Pak? Terus waktu itu sebelum ada warung ini juga kejadian anak naik motor diberhentiin di sini, ada perempuan minta ngebonceng. Oh Iya. ada. Jadi ini yang bonceng itu juga lewatnya nggak lewat jalan biasa gitu. Jadi tahu-tahu di belakang musola tuh yang ada di RT 19 kalau nggak salah. di Jauh situ. juga ya dari Iya. sini. Nah pas dari situ itu si perempuan itu ngilang, udah langsung anaknya ketakutan lari minta tolong. Itu sebelah orang itu juga tamu deh. Waduh. Bukan orang sini, itu tamu. Ya Allah, berarti benar teman-teman, lokasi ini kalau ada maksudnya yang bisa melihat itu dikelilingi bangsa-bangsa itu ya Iya. Pak ya. Iya betul. Dan itu ada kejadian yang mungkin Pak Cas mau tahu, ada orang lewat terus ada wanita ngeberhentiin, pengen ngebonceng, pengen dianterin kemana gitu ya. Iya. Tahu-tahu yang dibonceng itu nggak ada. Coba Iya. gimana perasaannya? Pasti serem banget Pak ya. Itu tahun berapa Pak? Udah lama? Itu udah lama sih. Oh, udah lama ya. Terus apa lagi Pak? Apakah pernah Bapak kan warung di sini nih? Iya. Kalau warung kan identik banyak orang beli nih. Iya. Ada nggak sih bangsa mereka yang kayak pura-pura beli atau gimana itu se ekstrim itu gitu? Iya, kalau yang pura-pura beli nggak ada, cuma Nggak ada. ada suara-suara aja gitu. Suara apa Pak? Suara kayak orang nangis apa gitu. Oh, itu emang begitu sih ya teman-teman. Kalau misalnya wujud itu jarang banget yang bisa melihat. Tapi kalau pergerakan, suara, dan interaksi lainnya mungkin bisa maksudnya apa ya, itu udah hal wajar bangsa mereka gitu. Makanya kalau ada yang maksudnya tanya, ini Denny cari kayak gitu-gitu kenapa sih nggak pernah ada penampakannya? Susah, bukannya gimana-gimana. Orang yang 10 tahun di sini aja belum pernah melihat dengan kepala mata kita sendiri gitu ya, wujud nyata seperti orang itu susah ya Pak ya. Iya, iya. Paling suara gitu Iya, gitu paling ya Pak. saya merinding kalau ada gitu, paling saya kenanya merinding. Kalau merinding berarti itu kan ada itu. Kalau merinding itu ada, bener sih. Kalau di tempat-tempat sepi terus kita merinding gitu teman-teman, kayaknya kesannya gimana gitu. Itu mungkin fenomena alam atau gimana lah. Pak, di sini kan katanya ya, saya pernah cerita juga sama Mbak Sangkin nih. Iya. Katanya di sini ada tuk gajah yang sering banget ditemukan korban Kalau kena orang banjir hanyut. gitu ya, Iya, kena kena hanyut banjir, ya. iya. Itu pasti ditemukan di situ bener. Emang betul waktu itu kan kejadian pas anak sini, pas anak umur sekitar SD kelas 6 lah kalau nggak salah. Itu hanya kan dari Candi sono tuh, sebelah utara Candi. Pas ketemunya di ini emang di gedungnya, di Gedung Gajah. Ini namanya Gedung Gajah. Gedung Gajah sendiri itu sungai atau apa sih Di Pak? sungai emang gedung. Jadi itu paling dalam di situ. Nah, terus di sononya tuh ada mata air yang gede. Oh, ada mata air gede. Iya. Di Tapi situ kalau malam ada. nggak kelihatan Pak ya? Kalau malam nggak kelihatan. Kalau siang juga kalau nggak ke sono nggak kelihatan. Berarti ketutup semak-semak Iya, gitu ya? betul semak-semak iya. Apalagi sekarang kan kalinya nggak kayak dulu. Iya ya. Makin ini kan keruh kalinya sekarang. Saya juga pernah tuh Pak malam-malam ke sini, nginep di Basangkin, jalan-jalan ke sini. Di Iya. sana itu seperti ada kayak api gitu Pak. Pas kita samperin nggak Iya, ada. Betul di situ Ya, kan apa memang sih, Pak? banyak penunggunya di situ. Oh. Jadi saya pribadi juga nggak bisa ngejelasin. Iya ya Karena Pak, di situ boleh kata tuh kayak ini. kayak apa tempatnya ya? gitu. Iya, istana kayak atau tempatnya apa? di situ istana emang gitu. Oh, gitu. Paling kita bisa ini juga kan mungkin ya sama penjaga-penjaga. Emang di situ tuh bener-bener ini Oke. tempatnya bener-bener keramat banget gitu. Pak, kita ngobrol sambil jalan-jalan ke sana, ngabisin jalan setapak ini boleh ke Nggak sana? apa-apa, nggak apa-apa. Ayo teman-teman, biar kesannya lebih horor. Nah, jadi saya sama Pak Casmo ini teman-teman pengen jalan-jalan di makam sini. Jadi gimana ya? Bukannya kita itu gimana-gimana, tapi biar melengkapi cerita kita aja gitu. Nah, kata Pak Casmo di sebelah sana itu ada sungai
gajah ya? Apa, Pak? Kedung gajah namanya. Kedung gajah. Heeh. Nah, kedung gajah itu terkenal sekali di sini, tempat dimana kalau ada korban yang kena banjir gitu ya, maksudnya anak-anak yang suka main mandi-mandian di tempat sungai itu yang dalam terus gak bisa berenang, itu pasti ketemunya di sini. Dulu pernah Bapak pernah ini nggak Pak? Maksudnya tahu nggak di sini itu pernah dapat, maksudnya pernah ada korban di sini pasca kejadian itu, Bapak ini nggak pernah mengalami nggak Pak? Nggak, pas kejadian itu aja yang terakhir tuh, yang kemarin-kemarin itu. Yang Itu yang anak sini pas kejadiannya. Kalau yang orang-orang lain tuh saya nggak pernah ngeliat. Kalau orang-orang lain nggak pernah lihat. Kalau Iya. anak sini gimana Anak sini itu Pak? ada emang. Ceritanya gimana itu? Itu biasa kan, namanya anak-anak kan, emang anak itu kayaknya udah di ini apa ya, kayak udah kena apa sih. Jadi anak itu tiap hari tuh pengennya renang di sono sebelah utara candi itu, yang dibilangnya gumuk. Gumuk. Iya. Nah di situ tuh anak berapa kali ke situ, itu mau bulan puasa apa kalau nggak salah waktu itu. Bulan puasa. Pas mau bulan puasa apa waktu itu kejadiannya. Nah itu anak lagi ngelepasin celana sebelum itu. Nah, terus dia terjun, tuh langsung hilang. Langsung hilang begitu aja. Terjun udah Iya, hilang, nggak muncul lagi. Langsung hilang, yang nggak muncul lagi. Wah. Itu dari jam 8 sampai jam 10 pagi itu. Nah di situ kejadiannya tuh anak-anak itu nggak berani ngomong sama orang-orang tuanya. Jadi sampai sore jam 5 baru dia ngomong sama orang tuanya. Karena anak-anak mungkin takut deh. Akhirnya kan sampai malam kan dicari, sampai siangnya juga, begitu ketemunya lagi kan malam berikutnya baru ketemu. Oke. Paginya tuh baru ketemu. Jadi Iya. itu segerombolan anak-anak nih, Iya, tuh satu waktu itu ada nyemplung, anak 4 ya. hilang, itu Iya. teman-temannya nggak ngomong. Nggak ngomong, jadi Dari dia jam ngumpet 8 dulu. pagi Iya, sampai jam 5 sore. iya, baru dicariin. Waduh. Dan ketemunya di sini. Ketemunya di sini. Itu waktu siang itu dicari sampai ke Bandingan sono, nggak ketemu. Kebandingan itu kampung yang sebelah sana Sono, ya Pak ya? kampung sebelah sono, di jembatan pas itu. Sampai mentok di situ nggak ketemu. Kan akhirnya tunda kan. Malamnya juga dicari nggak ada. Terus baru paginya dicari lagi, baru ketemunya di sini, di gedung gajah situ. Itu juga keadaannya anaknya masih ini, lemes. Keadaannya masih lemas. Masih lemes. Jadi kayak anak baru meninggal atau gimana. Itu kejadian seperti itu. Oke. Wow. Bener-bener gimana ya teman-teman? Lokasi ini tuh pas banget gitu. Banyak story yang perlu kita tahu. Maksudnya ini juga apa ya? Yang kita tadinya nggak tahu jadi tahu lah, cerita yang biasa seperti saya terangin ke kalian. Itu gedung itu dalam nggak sih Pak? Yang namanya gedung gajah itu? Dalam. Oh dalam. Dalam. Jadi itu kayak pentokan, kayak pusernya itu. Itu nanti di situ kalau banjir, tuh airnya ini muter. Karena di situ kan pentokan, pas pentokan terus ada mata air yang gede itu kan. Sedangkan mata air itu kalau katanya itu mata air itu langsung dari Cirebon juga. Waduh. Dari Cirebon air itu. Tembus Itu bener-bener dari Cirebon? gede itu ya. Bener-bener gede mata airnya. Berarti mata air gede gitu ya? Gede. Waduh, serem juga tuh. Cuma di situ emang bener-bener serem. Bener-bener ini. Jarang ada yang ke situ ya Pak ya? Jarang. Apalagi sekarang. Udah Kalau banyak. dulu waktu saya kecil mah sering ke situ. Oh. Cuman sekarang mah nggak berani ke situ. Takut ya. Tuh kan teman-teman, bapaknya aja yang udah dari kecil tinggal di sini, untuk sekarang ini kesana itu udah takut. Pak, saya juga penasaran sama jembatan ini Pak. Jembatan ini katanya fenomenanya gimana ya? Iya. Masyarakat yang lewat sini ada juga yang pernah diliatin apa gitu, terus motornya ditinggal, orangnya lari gitu. Bener nggak sih Pak? Memang betul. Kalau fenomena di situ emang ada. Cuman ya biasanya kata orang Jawa yang dikawangnya gitu baru tahu. Terus kalau yang mata batinnya tahu ya emang itu pas di jembatan itu banyak anak-anak kecil itu. Oh. Pada mainan di situ anak-anak kecil itu. Kalau yang benar-benar Kalau yang tahu gitu ya? tahu ya. Waduh. Itu yang sama waktu ngeliat di itu kan yang pohon nangka itu di situ. Oh, Bener ada itu. itu. Iya. Ya Allah. Tapi serius teman-teman, pada saat saya coba explore Solo ya, ke sana sendiri, itu baunya itu tahu-tahu ada seperti bau apa gitu, kayak bau sampah gitulah.
Nah, setelah saya nengok sini, baunya sedikit wangi tuh. Saya langsung lari ambil kamera waktu itu di sana. Kalian juga bisa cek itu waktu uji nyali di sini. Maksudnya kita penasaran kan gitu. Oh, berarti itu emang terkenal, Pak ya? Terkenal emang di situ. Jadi banyak teman-teman yang komentar mungkin warga sekitar sini atau yang biasa melintas ke sini. Cuman gitu, emang teman-teman. yang pada jatuh di situ nggak patah kok. Jadi masih selamat semua. Oh, ada yang jatuh juga. Iya kan pernah juga beca apa kan ngegelundung juga jatuh nyampe di tengah-tengah pohon itu bambu. Tapi alhamdulillah orangnya selamat. Becanya juga selamat. Paling ini aja pada biasa kan rodanya pada itu kan pada bengkok-bengkok itu. Oke. Pernah kejadian yang di warung gitu ya. Di warung cuman saya pernah diimpiin doang sih. Cuma Mimpi apa tuh, diimpiin Pak? sama perempuan itu saya mau pulang gitu. Tahu itu perempuan apa saya juga nggak tahu ya. Pas waktu belum jadi warung. Belum jadi warung. Saya coba tidur di situ. Perempuan dua cuman bilang aja saya permisi saya mau pulang gitu. Kejadian itu. Tapi pulangnya arahnya ke sana, ke selatan, ke barat situ, ke jembatan situ. Nah, kalau yang kata banyak ya komentar-komentar di video saya sebelumnya, teman-teman, yang saya ngecamp di tempat Basangkin itu ngomong di situ mah Mas, kalau istilahnya orang yang pas kebenaran diliatin, katanya ada wanita yang pakai baju zaman dulu gitu, bener nggak sih Pak? Ada yang komentar gitu? Betul, emang betul. Apalagi kalau yang kejadian banjir kemarin aja, itu yang mata batinnya tahu. Itu padahal kan masih jam 10 sore. Jadi di situ ada apa sih? Kalau orang Hindu yang pakai pakaian itu ya terus pelontos itu apa? Iya, pokoknya pakaian itulah ya. Oh, Nah, pakaian orang itu yang mau Kalau sembayang Hindu. Iya itu. Oke. Itu di situ Oh, juga. ada. Sering melampangkan di situ. Kalau yang mata batinnya tahu pas di tiang bendera itu. Pas kejadian waktu itu kan banjir. Banjir. Ya banjir kan sampai sini. Oh, kalau banjir sampai sini Pak? Iya, sampai sini Iya. banjir tuh yang itu bendera itu. Tuh dia di situ berdiri. Oh. Di situ emang. Apa sih namanya itu? Kalau yang itu pakaian-pakaian itu yang orang Hindu itu yang di biara. Kalau di itu kan biara ya, apa namanya? Kalau yang laki itu. Oh iya Itu. nggak tahu saya teman-teman. Pokoknya adalah yang memimpin doa-doa kalau di Islam kan kayak ustadznya gitu Iya. ya. Kalau di agama Hindu nggak tahu saya ya, yang untuk memimpinnya gitu. Kalau ada yang tahu coba komentar ya teman-teman. Saya juga lupa gitu namanya. Oh, Emang jadi di ada situ seperti itu. Ada ya. Emang di situ kan ada kayak macam apa sih? Emang orang datang langsung dari Tibet ya. Suruh nunggu di sini. Langsung dari Tibet. Jadi bukan asli Cina sih, bukan. Dari Tibet langsung ditugasin suruh nunggu di sini. Oke. Emang di situ ada semacam kayak gudang apa, nggak tahu gudang atau apa. Pokoknya dia suruh nungguin itu yang 2 peti itu kayak gitu. Oh, ada peti kalau ada kalian tahu. Kayak ada di situ. Pas di pohon bambu itu sih. Oke. Oh, jadi gitu teman-teman. Di sini itu emang mitosnya bukan mitos ya. Maksudnya warga sekitar sini pun yang tahu ya, yang tahu Iya. itu di situ itu seperti ada peti gitu-gitulah. Pokoknya kalau kata Bapak tadi kampung sini Peti tahu dikelilingi apa, sama ya, bangsa-bangsa gitu. bangsa-bangsa begitu ya Pak ya. Iya. Makanya Makanya alhamdulillah kalau warga sini terjadi apa-apa juga alhamdulillah kebanyakan Aman. selamat ya. Selamat ya, aman, iya. kalau warga sini gitu. Oh, jadi begitu teman-teman. Nah Pak, saya juga mau tanya nih mengenai komentar juga banyak ya. Karena saya itu coba cermati komentar-komentar meskipun saya suka jarang bales. Karena gimana ya teman-teman, kadang-kadang saya tuh ngebales tapi yang lainnya gimana-gimana gitu. Ya pada intinya ada yang perlu saya balas lah gitu ya. Iya. Jadi ada yang ngomong, Mas di situ dulu itu kayak ada orang yang jualan apa? Oh, bukan orang jualan, tukang beca Pak. Oh, Katanya itu. nganterin orang, tapi berhentinya di sini Iya. nungguin sampai pagi katanya. Oh iya waktu itu tahun berapa ya? Pas waktu itu juga jalan ini mungkin baru jadi. Baru jadi jalannya. Iya, Apa baru itu Pak? jadi.
Ya mungkin ya semacam kayak itu kali Urang Ayu itu kali yang itu semacam itu sama. Urang Ayu kalau nggak salah itu ya Waduk Cajaban Pak ya. Enggak, di sini ada. Ada di sini. Alirannya itu kan ini kan kali ini dari Waduk Cajaban. Oh, kali ini dari Waduk Cajaban. Iya. Namanya aja kan kali Cajaban. Namanya. Iya. Oh, pantesan teman-teman. Ini jadi dari tempat Padarjo tuh ya, Waduk Cajaban itu pariwisata, waduk gitu gede. Nah, ini ada aliran sungainya mengalir yang ke sini. Ini namanya kali Cajaban. Kali Cajaban namanya ya. Iya. Nah, itu berarti benar Pak, ada tukang beca yang dari terminal atau dari mana, terus berhenti di sini, tahu-tahu di tengah ini katanya Di tengah kuburan. nungguin orang Iya, bayar, betul. katanya Iya, orangnya lagi masuk. Orangnya malah nggak tahu, akhirnya kan dia sadar sendiri, dia lari. Iya. Oh. Itu udah lama Pak? Udah lama itu kejadian. Oh, udah lama ya? Iya. Oke. Karena udah lama, kita pun sebatas ini doang teman-teman ya, yang tanya-tanya di komentar. Itu udah saya coba tanyakan ke Bapak yang udah 10 tahun dirikan warung di sini, persis di depan makam. Nah, jadi itu teman-teman pengalaman Bapak Casmo selama berada di sini ya, jualan di sini 10 tahun. Dan Bapak, saya terima kasih banyak ya, udah diajakin, maksudnya kayak sedikit cerita lah gitu mengenai yang ada di sini. Saya kan sukanya yang horor-horor gitu. Bapak, ini ada rezeki nih buat Bapak. Terima kasih. Jadi teman-teman, mungkin kayak gitu aja malam hari ini cerita horornya, dan saya Dendeni, Bapak Casmo pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.